Nah teman, jadi ini cukup heboh nih, banyak banget temen yang DM ke saya, "Kak, saya pakai Oppo, saya perlu ganti atau enggak?" Lalu juga banyak yang bertanya, "Kak, saya masih belum cair lagi 2 insentif, apakah akan terhambat karena dicabut untuk izin dari Oppo-nya?" Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang masih sama backgroundnya, masih seperti ini karena saya masih di kampung teman-teman. Dan besok itu saya baru akan balik ke Denpasar. Dan juga buat teman-teman umat Hindu semua, saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk teman-teman yang merayakan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan berlanjut dengan program prakerja karena ada kabar penting nih dari tadi pagi tepatnya, itu mengenai PT OVO Finance Indonesia itu dicabut izinnya teman oleh pemerintah. Nah, lalu banyak banget teman pengguna Oppo yang bertanya, "Kak, apakah saya perlu ganti Oppo? Apakah saya akan cair? Apakah itu akan jadi problem nantinya? Ataukah bagaimana?" Jadi, video ini saya buat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ini pun juga saya dapat email langsung dari pihak Oppo mengenai hal tersebut, bagaimana sih hal yang terjadi, apakah berdampak untuk kita, atau kita harus ganti e-wallet untuk teman-teman prakerja. Kita akan bahas tuntas. Jadi seperti biasa, buat teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pasti legit banget untuk teman-teman coba. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ini cukup heboh nih, banyak banget teman yang DM ke saya, "Kak, saya pakai Oppo, saya perlu ganti atau enggak?" Lalu juga banyak yang bertanya, "Kak, saya masih belum cair lagi 2 insentif, apakah akan terhambat karena dicabut untuk izin dari Oppo-nya?" Nah teman-teman, juga awal saya agak gagok ya, kayaknya sih nggak mungkin sih Oppo yang sudah cukup terkenal dan juga sudah lama banget itu tiba-tiba bisa tersandung dan juga itu bisa nonaktif. Nah, setelah saya telusuri teman-teman, itu kita terlalu ini ya, membesar-besarkan teman-teman. Jadi ini yang dicabut izinnya itu bukan Oppo e-wallet teman-teman. Jadi itu berbeda. Jadi biar lebih enak juga teman-teman, kita screen record di sini untuk informasi berita mengenai pencabutan izin dari OVI atau OVO Finance Indonesia teman-teman ya. Oke teman, nah ini ya, ini beritanya hari ini teman, jam 11.34 WIB tadi, di mana OJK cabut izin usaha OVO Finance Indonesia. Perusahaan apa itu? Nah jadi karena ada OVO-nya, jadi kita berpikir itu OVO teman-teman. Nah ini ya, jadi dari ini resminya teman, dari pemerintah, dari OJK tepatnya, pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan PT OVO Finance Indonesia. Ini mengumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan sebagai berikut. PT OVO Finance Indonesia ini pertanggal pencabutan tanggal 19 Oktober teman-teman, dan juga alasannya adalah pembubaran karena keputusan RUPS. Nah, jadi mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. OJK cabut izin usaha OVO Finance Indonesia melalui keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK teman-teman. OVO Finance Indonesia berbeda dengan platform dompet digital OVO atau PT Visionet Internasional. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Jadi itu beda, walaupun emang ada OVO-nya, tapi adalah dua perusahaan yang berbeda teman. Jadi dasarnya ini ya, OVO Finance berbeda dengan platform dompet digital OVO teman-teman. Jadi kalian nggak usah worry sebenarnya, cuman emang namanya mirip, jadi wajar sih kalian worry. Jadi itulah perlunya kalian tuh mencari informasi itu lengkap, memang utuh, karena banyak banget info di Facebook, mungkin sosial media yang mungkin hanya infonya hanya sepotong-sepotong. Jadi kita mengira adalah Oppo e-wallet yang kita pakai untuk prakerja kita. Jadi kita berpikir, aduh, aku pakai Oppo nanti insentifnya cair nggak? Kita berpikir apakah ini akan gulung tikar company-nya lalu uangnya dibayarkan atau bagaimana teman-teman. Itulah buat kalian pun yang pakai Oppo itu kalian nggak usah worry sama sekali, ini adalah beda platform dan tidak berdampak ke digital e-wallet Oppo teman-teman, seperti itu. Nah ini pun dicabut karena pembubaran akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi itu penyebab kenapa PT OVO Finance ini dibubarkan teman-teman, karena emang hasil rapat dari mereka, seperti itu. Lalu juru bicara OJK Sekar Putih di Jarod pun menegaskan, entitas OVI berbeda dengan platform Oppo yang merupakan dompet digital. Di sisi lain, penyelenggaraan dompet digital yang merupakan salah satu instrumen pembayaran pun berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, bukan OJK. Nah, OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia yang merupakan perusahaan pembiayaan
entitasnya berbeda dengan platform Oppo VT Visionet Internasional yang merupakan penyelenggara uang elektronik di bawah pengawasan Bank Indonesia, ujar Sekar. Jadi itu dua hal yang berbeda banget, teman. Jadi banyak banget nih info yang berseliweran yang membuat kita jadi was-was ya. Nah, lalu juga ini pun ada klarifikasi dari pihak Oppo, teman-teman, yang dikirimkan by email ke seluruh pengguna Oppo. Saya yakin teman-teman yang pakai Oppo juga akan dapat email ini, teman-teman. Email ini, teman-teman ya. Jadi ini dari Oppo, teman-teman, ke email saya. Jadi VT OVO Indonesia bukan merupakan bagian dari Oppo PT Visionet Internasional. Jadi tidak memiliki keterkaitan dengan Oppo. Semua operasional dan layanan Oppo berlangsung seperti biasa, normal, dan tidak memiliki masalah sama sekali. Jadi buat kalian yang bilang, Kak, saya pakai Oppo belum cair, mungkin nggak karena itu dicabut. No, itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Itu sama sekali berbeda. Itu cuma kebetulan aja. Kalian tinggal tunggu aja. Tetap akan diproses, tetap akan dicairkan, namun memang masih bertahap, dan juga itu sistemnya acak, teman-teman. Jadi kalian jangan panik, ya sekarang sudah clear ya, jadi kalian sudah nggak perlu worry lagi, teman-teman. Untuk teman-teman yang pakai Oppo itu tidak ada masalah sama sekali. Dan sebenarnya kebetulan itu perusahaannya itu pakai nama OVO juga, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, enjoy your incentive, sebentar lagi yang belum cair. Hari ini pun juga banyak yang cair, teman. Saya akan bahas di next video juga untuk insentif sudah cair, teman-teman, siap aja. Tapi sekarang juga saya akan menyisipkan, teman-teman, untuk teman-teman yang masih punya saldo pelatihan. Kalian ingat, kalian bisa banget ambil pelatihan di luar sekolah, di Skill Academy, di Karirmu, di Bandclan Coffee, ataupun juga di BitLab, teman-teman. Karena itu semua platform yang memberikan bonus pulsa, bahkan juga bonus e-wallet OVO, teman-teman, kebetulan yang pakai yang luar sekolah. Jadi kalian yang masih punya saldo pelatihan itu minimal 139.000 bisa ambil pelatihan di luar sekolah. Kalau punya lebih banyak bisa beli di Skill Academy minimal Rp275.000. Lalu kalau punya 300 something kalian bisa beli di Karirmu. Dan kalau masih punya 500.000 kalian bisa ambil di Bandclan Coffee untuk dapat bonus pulsa Rp50.000. Info lengkap bisa cek link di bawah dan juga pengisian formnya. Karena untuk Karirmu, Bandclan Coffee itu menggunakan Google Form, teman-teman. Agak berbeda sedikit. Untuk syaratnya bisa cek link di bawah untuk cara pengisian formnya dan juga cara beli pelatihannya, biar nggak panjang, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini update untuk prakerja, dan nanti saya akan bahas juga kabar prakerja untuk kabar baik, teman-teman semua. Jadi ada banyak kabar baik untuk semua di next video, jadi pastikan kalian stay tune, teman-teman. Jadi itu dulu. Jadi buat yang suka silahkan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan teman-teman, pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.